Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Akbar dari kelompok 10 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang hubungan industrial. Langsung saja kita masuk ke inti pembahasannya, yaitu pengertian dari hubungan industrial, yaitu merupakan suatu hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam suatu proses produksi, baik itu barang maupun jasa, yang terdiri dari unsur pengusaha pekerja, buruh, dan juga pemerintah, yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan juga Undang-Undang 1945. Nah, melihat pentingnya hubungan ini, yaitu hubungan industrial, perlu mendapatkan perhatian khusus dalam penanganannya, karena dapat berpengaruh terhadap hasil produksi dari suatu perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya, selain hubungan industrial, ada juga yaitu serikat. Apa itu serikat? Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, adalah organisasi yang dibentuk oleh dan untuk para pekerja baik dalam maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, mandiri, demokratis, dan juga tentunya bertanggung jawab. Nah, serikat sendiri ini berguna untuk memperjuangkan atau membela serta melindungi hal dan kepentingan pekerja serta keselamatan dan kesejahteraan bagi para pekerja dan juga keluarganya. Nah, selanjutnya untuk pembahasannya akan dilanjutkan oleh Saudari Partiningsih. Selanjutnya saya Partiningsih NIM 4011800088. Di sini akan menjelaskan terkait pihak-pihak yang terlibat. Adapun pihak-pihak yang terlibat di antaranya ada 7. Yang pertama, pekerja atau buruh. Yang kedua, serikat pekerja atau serikat buruh. Yang ketiga, pemberi kerja atau pengusaha. Yang keempat, organisasi pengusaha. Yang kelima, lembaga kerjasama bipartit atau tripartit. Untuk yang keenam, masyarakat sekitar. Dan yang ketujuh yaitu pemerintah. Perselisihan perburuhan merupakan pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh berhubung dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja, dan atau keadaan perburuhan. Selanjutnya yaitu penyelesaian perselisihan perburuhan. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan yang selama ini digunakan sebagai dasar hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dirasa tidak dapat lagi mengakomodasi perkembangan-perkembangan yang terjadi karena pihak-pihak pekerja atau buruh perseorangan belum terakomodasi untuk menjadi pihak dalam perselisihan hubungan industrial. Adapun beberapa cara yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan perburuhan, yaitu yang pertama, perundingan bipartit. Perundingan ini antara pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Untuk yang kedua, mediasi. Mediasi ini merupakan lembaga penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Untuk yang ketiga yaitu konsiliasi, merupakan penyelesaian perselisihan kepentingan atau perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. Yang keempat yaitu arbitrase. Arbitrase merupakan penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan yang tertulis dari pihak yang berselisih.
Untuk yang terakhir yaitu Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI, merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi keputusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Selanjutnya, saya Selvira Narsa Fatma akan menjelaskan tujuan hubungan industrial. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Meningkatnya jumlah produktivitas dalam hubungan industrial tidak akan terjadi jikalau terdapat konflik atau perselisihan di dalam proses produksi. Kondisi inilah diperlukan hubungan yang baik antara pemilik modal dan pekerja. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan pengusaha. Tujuan utama dari hubungan industrial dalam sebuah perusahaan ialah agar tercapainya kesejahteraan antara pekerja dan pengusaha atau pemilik modal. Tujuan ini bisa terjadi jikalau keduanya menyadari akan hak dan kewajiban, sehingga memiliki komitmen untuk menjalankan perjanjian yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, manfaat hubungan industrial. Dalam menjalankan hubungan industrial, pemerintah mempunyai manfaat menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melakukan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Selanjutnya yaitu pengaruh hubungan industrial. Hubungan industrial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Praktik hubungan industrial yang kondusif dan harmoni menciptakan ketenangan bekerja sehingga dapat meminimalisir gangguan dan permasalahan di lingkungan kerja. Ketika hubungan industrial ini terjaga dengan baik, maka akan terjadi peningkatan produktivitas karyawan. Peningkatan produktivitas karyawan akan mempengaruhi peningkatan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan yang baik lebih mampu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada yang belum jelas dan jika ada pertanyaan bisa langsung bertanya di diskusi grup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.